Saudara, pemusatan latihan timnas di Bali menjadi momen krusial sebagai langkah awal memetik poin penuh di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia jika meraih 2 kemenangan dengan syarat Australia tidak meraih hasil maksimal di 2 laga sisa. Mari kita ulas pertandingan hidup mati timnas di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia bersama pengamat sepak bola Haris Pardede. Selamat pagi, Bung Haris. Selamat pagi juga. Terima kasih Bung sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Selamat pagi Bung Indro. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih juga Bung sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Bung Haris terlebih dahulu. Bung Haris, bagaimana Anda melihat ada 32 pemain yang dipanggil Kluivert dalam pemusatan latihan kali ini? Ada nama-nama baru yang dipanggil pun juga ada nama-nama lama. Bagaimana Anda melihat TC kali ini? Ya, seperti yang mungkin sudah kita dengar bahwa ini adalah TC yang cukup lama ya. Artinya dibandingkan saat kita menghadapi Australia dan Bahrain, kita cukup punya waktu sekitar 10 hari lah pemain berkumpul. Kita masih menunggu Martin Paes yang masih menjalani pertandingan di MLS, walaupun Martin Paes kita nggak terlalu khawatir juga ya, walaupun datangnya mepet, karena yang bersangkutan itu dipastikan tidak akan turun, melainkan Emil Laudero. Sedikit saja mungkin saya update juga, Sandy Walsh dipastikan tidak bisa tampil karena semalam atau kemarin itu pelatih Yokohama Marinos sudah mengkonfirmasi dia bersama dengan salah satu pemain Yokohama lainnya tidak bisa tampil ya. Jadi karena cedera 6 pekan. Nah, jadi mungkin nanti akan ada 1 atau 2 pemain yang dipanggil lagi yang baru di luar 32, karena kan seyogyanya nanti H-7 itu akan dicoret 2. Jadi hanya 30. Sementara tiap pertandingan nanti akan dimasukkan DSP 23. Jadi mungkin akan ada 1 pemain tambahan yang dipanggil lagi di luar yang 32. Dan terakhir adalah Kevin Dix. Ya, Kevin Dix semalam sudah bisa tampil 45 menit lebih bahkan. Jadi dimasuk babak pertama akhir, dan mencetak gol ketiga dari titik putih dan membawa Copenhagen juara Liga Denmark. Jadi overall cukup positif, mudah-mudahan persiapannya mulus sampai dengan 1 Juni nanti akan kembali ke Jakarta mereka. Mengejutkan karena ada nama Stefano Lillipali, Mas? Mengejutkan dan tidak mengejutkan juga. Kenapa? Karena pemanggilan pemain ini kan semua tergantung kebutuhan tim, tergantung availability gitu loh. Kadang-kadang pemain mungkin kita anggap itu tidak biasa-biasa aja. Cuman kalau di posisi itu kita kurang, ya mau nggak mau dia panggil. Sebaliknya juga begitu. Kadang pemain ini sangat bagus ya, tapi kalau di posisi tersebut menumpuk ya mungkin akhirnya tersisih. Sehingga Lillipali ini kan kalau kita lihat dipanggil karena absennya Ragnar. Gitu. Posisinya itu mirip dengan Ragnar, penyerang dan banyak buang ke kiri. Stefano Lillipali juga seperti itu. Hanya mungkin sedikit tantangannya Bung Mario bahwa usianya sudah cukup lah, cukup tua lah ya gitu ya, 35 kalau saya nggak salah. Sebentar lagi dia 36. Kemudian dia baru pulih dari cedera. Ya, baru main 2 kali. Sebenarnya musim terbaik itu musim lalu dia mencetak double digit gol dan assist, tapi ya mudah-mudahan dengan pengalaman dia dan disiplin dia yang kita tahu sangat luar biasa, mudah-mudahan dia bisa mengisi kekosongan ketika dibutuhkan. Oke, saya ke Mas Indro. Mas Indro, bagaimana supporter pemain ke-12 melihat 32 nama yang dipanggil di TC pada hari ini? Iya, kita melihat bahwa ini ada jarak lumayan panjang ya menjelang pertandingan ya. Ini kesempatan buat Kluivert untuk memadukan seluruh pemain dan juga memilih pemain yang dibutuhkan untuk menghadapi China, terutama ketika menghadapi China di GBK ini targetnya adalah kemenangan. Nah, ini yang harus dijalankan oleh Patrick Kluivert, menyatukan pemain dengan waktu yang cukup ya. Saya pikir dibanding ketika kemarin kita bertemu Bahrain, ini kan waktunya lebih singkat. Nah, ini lebih panjang dan kesempatan untuk Patrick Kluivert untuk memadukan para pemain dan memilih pemain yang benar-benar cocok ya. Kita sebagai supporter pemain ke-12 tentunya akan selalu mendukung timnas kita apapun yang terjadi. Namun kita berharap bahwa ketika melawan China kita bisa memperoleh 3 poin. Kalau ketika melawan Jepang nanti
saya pikir kita harus realistis. Kita bisa memaksimalkan paling nggak dapat 1 poin ketika melawan Jepang. Nah ini yang harus Patrick Kluivert lakukan ya. Apakah bisa? Tapi realistis ketika melawan Jepang, ketika bermain di Jepang dan pemain-pemain yang memang luar biasa dan bermain di kelas dunia. Nah ini yang saya pikir 1 poin cukup realistis. Oke, saya ke Mas Haris lagi. Bung Haris, Anda melihat TC kali ini yang menjadi penasaran masyarakat apa sebenarnya yang dilakukan di training camp? Selama ini tadi kita sudah tahu bahwa ada waktu yang lebih panjang, 10 hari atau hampir 2 pekan. Pemain bisa saling bersama latihan, komunikasi dibangun. Nah, apa saja sebenarnya yang dilakukan di TC itu? Bung Haris. Oke. Bung Haris Ya, sudah. halo? Oke, saya ulang pertanyaannya atau? Ya, Oke, saya ulang. Bung Haris, rasa penasaran masyarakat tentang TC ini karena ini kan bersifat tertutup, internal, tidak boleh dilihat. Apa sebenarnya biasa yang dilakukan di TC? Latihan seperti apa? Lebih intensifkah dibandingkan latihan yang dilakukan selama ini? Karena kan kita tahu bahwa ada 10 hari, hampir 2 pekan mereka bersama. Apa saja yang mungkin bisa dioptimalkan dalam TC ini dan apa yang dilakukan biasanya? ya, ini suara saya jelas ya? Ya, jelas. Oke, ya jadi biasanya tentu yang standar pasti mereka akan melakukan pemulihan. Ya. Mereka kan kita tahu baru saja menjalani musim yang panjang, atau mungkin juga ada mereka yang sudah lama liburan. Nah ini pasti mereka akan direcovery dengan pelatih fisik kita Quinten Jagova kalau saya nggak salah ya. Kemudian yang kedua soal pemahaman taktikal. Nah ini yang makanya tadi menjawab pertanyaan dari Bung Mario kan, kenapa dirahasiakan, ada tertutup, itu sangat normal. Karena latihan itu pasti ada taktikal. Kemudian juga pemain-pemain mana yang mungkin akan ditampilkan itu biasanya dia pakai, nanti kalau ada 11 lawan 11 nanti yang pakai pakai rompi itu yang biasanya akan inti. Nah ini kan pelatih mencoba merahasiakan ya, jangan sampai bocor, jangan sampai lawan tahu kemudian mereka bisa mengantisipasi. Ya ada satu ungkapan yang kita tahu, ketahuilah kekuatan dan kelemahan musuhmu maka kamu akan memenangkan 100 peperangan. Nah ini jangan sampai kita bocor ke mereka. Makanya kalau kita liputan ke lapangan, ketika meliput mereka latihan apalagi official training, biasanya H-1 misalnya, itu kita kan hanya dikasih waktu meliput 15 menit awal. Kenapa dikasih 15 menit awal saja? Karena di situ baru latihan fisik, baru pemanasan. Nah setelah itu baru mereka punya tactical, mungkin ada rahasia-rahasia, hal-hal kecil taktikal yang ingin diterapkan dan pelatih tidak ingin lawan tahu gitu. Paling saya ingat itu waktu menjelang lawan Saudi akhir musim lalu. Saya masih ingat betul, kebetulan saya karena terlibat di dalamnya situ di media. Jadi saya masih di dalam tuh. Nah, itu saya bisa lihat tuh berkali-kali Calvin Verdong itu berlatih counter attack. Dan itu terjadi. Ya kita masih ingat counter attack dari gol dari Marcelo Ferdinand yang pertama atau kedua saya lupa, itu kan diawali dari Calvin Verdong. Nah itu sejak latihan itu official training itu diasah berkali-kali. Digembleng. Nah ketika digembleng berkali-kali taktikal itu, nah ketika nanti latihan mungkin ada hal seperti itu dan mereka tidak mau itu tahu, jangan sampai China tahu dalam hal ini menjadi lawan kita sehingga mereka bisa mengantisipasi. Jadi seperti itu kira-kira nanti materi-materi yang mungkin lebih rumit lagi, macam-macam ya, bahkan mulai dari hal-hal kecil seperti build up serangan itu dari siapa, lalu siapa yang menginisiatif, siapa yang membackup kalau mentok gitu, seperti itu ada pasti. Nah ini yang sengaja mereka tidak mau ketahui, makanya nanti mungkin yang di lapangan itu hanya 15 menit mungkin dikasih meliput, setelah itu disuruh keluar semua dari lapangan. Oke, saya sebelum saya ke Mas Indro, saya mau bahas teknis dulu bersama Mas Haris. Mas Haris, bagaimana ini teknisnya melawan Tiongkok ke depan? Kemarin kita kalah pertandingan sebelumnya, walaupun juga berbeda pelatih saat ini. Anda lihat apa formasi strategi yang akan dilakukan atau dimainkan oleh Patrick Kluivert untuk melawan Tiongkok ini, dan juga melihat struktur permain yang memang kemarin pada saat pertandingan sebelumnya pada kali ini mungkin tidak bisa dipanggil juga. Seperti apa nantinya? Ya, kalau kita lihat ada satu data yang menarik ya, data primer yang saya perhatikan dan saya pikir secara umum fans juga bisa ngeh itu ya. Jadi
selama round 3 di luar Jepang itu kalau kita dominan secara ball position itu kita kalah. Ya. Pertama lawan China di Qingdao kita dominan, kita kalah. Kita bertahan sangat tinggi saat itu kena counter. Gak usah jauh-jauh, di Sydney kita juga dominan, superior juga, luar biasa, berapa 60 atau 70% saya lupa ya, tapi kita kalah 5-1 juga. Tapi sisanya, 5 pertandingan sisanya, sekali lagi di luar Jepang, itu setiap kita lebih counter press, lebih bertahan, ya dengan ball position lebih rendah, itu kita selalu dapat poin, minimal dapat poin. Ya seri dari Saudi di Jeddah, seri dari Australia di GBK, kemudian seri dari Bahrain juga. Kemudian juga kita menang 2 kali dari Saudi dari Bahrain, itu kita selalu ketika ball positionnya lebih rendah. Artinya tim ini memang dibentuk sejak era Sintayong sampai sekarang itu bermain secara counter press, ya secara bertahan. Nah, masalahnya China nanti apakah mereka mau keluar menyerang, meninggalkan area mereka untuk kita manfaatkan. Nah, di sinilah nanti adu taktik akan diadu ya, terutama antara Patrick Kluivert, Junto Alex Pastoor dengan Branko Ivanovic. Yang terakhir soal komposisi dan formasi, saya pikir jangan terlalu banyak berubah menurut saya. Misalnya 3 back di belakang itu rata-rata sepakat semua, rata-rata ya, Bang Jai, kemudian juga Justin Abner dan juga Rizky Ridho dipertahanin, kiri Calvin Verdong, dan kemudian kanan kalau tidak ada perubahan maka di sana ada Kevin Dix ya. Dan yang menarik adalah satu lagi, Bung Mario, bahwa kita dulu ketika pertama kali ketemu China belum ada Joe Pelupessy, sehingga kita selalu kena counter. Nah sekarang sudah ada pemain yang seperti Joe Pelupessy yang menjadi pemain pertama yang mematahkan serangan yang baik lawan, dan ini yang membuat Tom Haya akan lebih bebas ke depan. Mungkin satu-satunya PR atau salah duanya PR adalah mencari pengganti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Ortmangun. Itu aja, karena Marcelino kita tahu udah pasti nggak bisa main, Ragnar juga demikian karena sakit, dan penggantinya itu sangat bervariatif. Gitu. Saya ke Mas Indro. Mas Indro, terakhir terkait dengan antusiasme harapan dari supporter timnas Indonesia, tidak hanya melawan Tiongkok tetapi juga dalam pegelaran kualifikasi Piala Dunia ini, termasuk juga lawan Jepang nanti. Bagaimana dukungan supporter timnas kita? Iya, harapan kita tentunya adalah hasil terbaik melawan China dan juga Jepang. Seperti yang saya katakan tadi, lawan Cina kita berharap bisa mendapatkan 3 poin ya. Dan lawan Jepang ini kita realistis, paling tidak bisa memaksimalkan keadaan dan kita bisa mendapat 1 poin dari Jepang. Nah, yang realistis, tapi kita tentunya memiliki harapan bahwa paling tidak melawan China kita bisa 3 poin, dan ini kemungkinannya cukup besar ya, bahwa 3 poin ini bisa diperoleh di GBK, sehingga kita bisa masuk ke putaran keempat selanjutnya, dan ini yang menjadi harapan dari supporter, dan pemain-pemain harus tidak menjadi beban bermain ketika melawan China, dan harus bermain lepas dan juga menunjukkan permainan terbaik mereka di GBK nanti. Oke, ya apa yang disampaikan ini justru membangkitkan semangat tidak hanya supporter tetapi juga seluruh warga negara Indonesia untuk bisa menyaksikan pertandingan Indonesia versus Tiongkok dan juga selanjutnya Indonesia versus Jepang. Terima kasih pengamat sepak bola Haris Pardede dan juga Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lain.